Agama awal saya Kristen, kemudian saya menikah, saya masuk agama Hindu karena mengikuti suami. Setelah itu baru saya masuk Islam. Nama saya Siti Hajar dari Sulawesi Selatan. Sarjana Kesehatan Masyarakat, spesifik kepada kesehatan lingkungan sih, tapi kayak menangani penyakit gitu loh, penyakit di masyarakat yang KLB seperti itu. Dulu saya mengenal Islam tuh waktu saya di SMA di Kalimantan Timur. Punya teman semuanya Islam di SMA, jadi waktu itu saya kan sering berkumpul dengan teman-teman saya yang agama Islam, dan saya sering melihat mereka tuh sholat gitu, Ustadz. Jadi saya merasa kayak gini, kok di agama saya tidak seperti ini gitu. Kayak gitu ya? Saya merasa melihat mereka sujud, kok mereka sujud kepada Tuhan mereka, sementara di agama saya cuman seminggu sekali. Setelah itu saya menikah, Ustadz. Saya masuk ke Hindu, tapi orang tua tidak menentang waktu itu. Orang tua tidak ada perawanan, ya udah kalau memang kamu menikah ya silahkan masuk Hindu kali. Jadi pada saat itu juga masuk Hindu, saya berumah tangga kurang lebih sekitar 9 tahun, Ustadz. Tapi di agama tersebut lagi-lagi saya tidak mendapat ketenangan. Saya pikir mungkin kalau saya masuk Hindu, saya akan mendapatkan ketenangan yang seperti orang Muslim rasakan, seperti itu kan. Masya mungkin Allah. Ya kan. Jadi saya coba belajar. Jadi saya seperti orang buta yang mau menyeberang jalan tanpa ada tuntunan, seperti itu, Ustadz. Subhanallah. Jadi tidak akan sampai pada tujuan. Betul. Jadi pada saat itu saya merasakan hal seperti itu. Saya memiliki semuanya, saya punya anak, saya punya suami, saya hidup berkecukupan lah waktu itu ya, Ustadz. Karena kebetulan mantan suami bekerja di batubara kan di Kalimantan, kan cukup ini kan, Ustadz. Jadi saya merasa dunia saya ada gitu kan, tapi batin saya merasa kok hampa. Saya hampa gitu, Ustadz. Saya merasakan bahwa di dalam hati saya merasa kosong, tidak ada apa-apa. Saya ada masalah, saya harus mengadu kepada siapa? Saya bingung gitu kan. Saya tidak mengerti betul agama yang saya anut baru-baru ini gitu kan. Jadi saya merasa saya harus mengadu kepada siapa ketika saya punya masalah. Masya Allah. Kayak gitu. Nah, suatu ketika kenapa saya bisa mengenal Islam? Saya punya media sosial. Kebetulan waktu itu teman-teman di media sosial semuanya Islam. Komunitas saya Muslim. Nah, dari situ saya belajar, kita sedikit ada perdebatan, sedikit ada ini kan tentang agama kan. Agama saya yang sebelumnya yang didebatkan, bukan yang ini kan. Karena mereka tahu saya beragama Kristen sebelumnya kan, Ustaz. Mereka belum tahu saya belum tahu. Jadi kita berdebat soal dua agama itu, membandingkan gitu kan, Ustaz. Nah, akhirnya ada satu titik di mana saya mendapatkan yang langsung hati saya kok merasa kok begitu, seperti itu, Ustadz. Tentang Nabi Muhammad ini ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan, Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Jadi ayat itu yang saya buka, saya baca dan saya menangis, Ustadz. Nabi Muhammad itu ya cuman itu nabi mereka lah gitu kan. Nggak mungkin ada di Injil saya, di kitab suci saya kan, seperti itu. Betul. Dan akhirnya saya mencari tahu terus menerus, akhirnya saya mendownload Al-Quran pada waktu itu, Ustadz. Saya masih berstatus Hindu. Belum ini kan. Dan kebetulan ya mungkin Allah juga memberikan petunjuk ya, Ustadz. Di setiap rumah tangga saya selalu terjadi ada konflik dan lain sebagainya, dan akhirnya membuat hati saya berpaling kepada Allah.
Akhirnya saya berpaling, saya belajar Islam dan saya bertekad bahwa saya mau masuk Islam. Jadi saya bilang saya ingin masuk Islam. Kalau kamu masih mau bersanding dengan saya, maka kamu juga harus masuk Islam, karena yang saya tahu dalam Islam itu tidak boleh beda agama. Betul. Jadi akan disebut zina ya kan? Saya bilang begitu. Terus kata dia, saya tidak mau. Saya mau tetap di agamamu. Oke, tidak masalah. Kamu di Islam tapi saya di agama saya. Saya bilang tidak. Tidak ada. Saya tidak mau seperti itu. Betul. Ya kemudian saya berpisah, Ustadz. Orang tua marah, Ustadz. Kemudian saya merantau, Ustadz. Saya pulang ke rumah orang tua. Kemudian saya ada seorang teman saya. Dia mengarahkan kepada saya. Dia bilang kayak gini, kamu jangan terlalu berlama-lama tidak mengejar hidayah tersebut. Jika tidak maka hidayah itu akan hilang, akan Allah cabut. Selagi kamu masih merasakan hidayahnya, maka kamu harus mengambil hidayah itu. Nah kemudian saya berpikir, Ustadz, oh iya, kesempatan. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu ke Jakarta, saya akan kenalkan dengan guru saya, guru ngaji saya. Insya Allah nanti dia mau membantu persyahadatan kamu, seperti itu kan. Nah, singkat cerita tidak jadi bersama gurunya karena ada halangan kan, Ustadz. Nah searchinglah dia di internet. Dia bilang, saya bingung, saya mau naruh kamu di mana karena keadaan ekonomi saya juga tidak bisa mencukupi kamu, menghidupi kamu, seperti itu. Sebaiknya kamu harus ke pesantren. Dia searching di Google dan dia menemukan Anaba. Nah akhirnya ya udah, akhirnya saya mencari tahu tentang Anaba ini. Gurunya tersebut kebetulan kenal sama Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Berlaku baik, beradab baik aja. Contoh yang baik sebagai umat muslim yang baik seperti apa gitu, menunjukkan bahwa umat muslim seperti ini gitu. Pesan saya untuk semua pemirsa yang belum muslim atau yang sudah muslim, bagi yang belum muslim, rugilah mereka. Sangat merugi jika mereka tidak mengenal Islam itu seperti apa, hanya melihat dari sisi luarnya atau hanya melihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang belum tentu benar-benar mengamalkan ajaran Islam seperti apa. Dan buat orang-orang Islam yang udah memeluk agama Islam sejak lahir, harusnya mereka merasa bersyukur, beruntung karena mereka bisa belajar Islam itu lebih lagi. Luar biasa. Kami aja yang baru mengenal ini pengen punya banyak waktu untuk terus mengenal Islam itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau kalian yang sudah memeluk agama Islam sejak lahir tidak sungguh-sungguh, tidak menggunakan waktu yang ada, rugi kalian. Masya Allah.